Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai konsep akuntansi zakat, kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus akuntansi zakat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afa Ishabul Muzaka. Hai, saya Karina. Halo, perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Talita. Halo semuanya, aku Umi Latifah. Halo, kenalin, aku Devina. Perkenalkan, saya Lailatul Bedriah. Penerimaan diterima zakat dari karyawan sebesar 100 juta dan infak sebesar 80 juta. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 25 Juni kode akun kas atau bank 1101 sebanyak 180 juta di bagian debit, dan kreditnya penerimaan zakat individu sebesar 100 juta dan penerimaan infak sedekah sebesar 80 juta. Lalu pada tanggal 28 Juni instansi menerima hibah berupa AC seharga 5 juta. Jurnalnya adalah kode akun 1203 aset alat pendingin sebesar 5 juta di bagian debit dan penerimaan hibah dari pemerintah daerah sebesar 5 juta di bagian kredit. Pada tanggal yang sama, sesuai APBD, dana yang diterima pemerintah daerah sebesar 1 miliar. Jurnalnya adalah kas atau bank sebesar 1 miliar rupiah pada debit dan penerimaan dana APBD sebesar 1 miliar di bagian kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyaluran zakat, infak sedekah, serta hibah. Nah, yang pertama yaitu penyaluran zakat. Penyaluran zakat sendiri terdapat dua kategori, yaitu berupa uang tunai dan juga berupa barang. Penyaluran zakat berupa uang tunai dengan contoh tanggal 12 Juni 2022, Basnas menyalurkan zakat senilai 15 juta rupiah kepada fakir miskin. Karena penyaluran, kita menggunakan kode 5102 dengan akun penyaluran zakat untuk fakir miskin sebesar 15 juta rupiah di debit. Untuk kreditnya yaitu kas bank dengan kode 1101 sebesar 15 juta rupiah. Lalu penyaluran zakat berupa barang. Dengan contoh tanggal 13 Juni 2022, Basnas menyalurkan zakat berupa beras sebanyak 3 kuintal senilai 3 juta rupiah kepada fakir miskin. Masih sama, yaitu dengan kode 5102, akunnya sendiri yaitu penyaluran zakat untuk fakir miskin sebesar 3 juta rupiah di sebelah debit. Untuk kreditnya yaitu persediaan. Kenapa persediaan? Karena Basnas menyalurkan zakat berupa beras disimpan dalam persediaan dengan kode 1102 sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ada penyaluran infak sedekah. Penyaluran infak sedekah juga terdapat dua kategori, yaitu berupa uang tunai dan juga berupa barang. Penyaluran infak sedekah berupa uang tunai. Tanggal 12 Juni 2022, Basnas menyalurkan infak sedekah senilai 7 juta rupiah pada program kesehatan. Di sini menggunakan kode 5203 dengan akun penyaluran infak sedekah program kesehatan dengan nilai sebesar 7 juta rupiah di sebelah debit dan kreditnya yaitu kas bank
dengan kode 1101 sebesar 7 juta rupiah. Lalu penyaluran infak sedekah berupa barang. Tanggal 13 Juni 2022, BSNES menyalurkan infak sedekah berupa sembako sebanyak 300 paket senilai 60 juta rupiah pada korban bencana alam. Dengan jurnalnya yaitu menggunakan kode 5203 dengan akun penyaluran infak sedekah tidak terikat sebesar 60 juta rupiah di sebelah debit dan kreditnya yaitu persediaan karena berupa barang dengan kode 1102 sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya penyaluran hibah berupa uang tunai. Tanggal 14 Juni 2022, BSNES menyalurkan hibah untuk masjid senilai 15 juta rupiah dengan kode 5402. Nama akunnya sendiri yaitu penyaluran hibah untuk masjid sebesar 15 juta rupiah di sebelah debit. Untuk kreditnya yaitu kas bank dengan kode 1101 sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, penyaluran zakat untuk bagian amil. Selain penyaluran kepada fakir miskin, amil juga mendapat penyaluran dari zakat, infak sedekah, dan juga hibah. Tidak ada perpindahan uang, namun ada penyaluran dana zakat untuk amil. Dana zakat berkurang, amil mendapat tambahan dana. Dengan contoh, tanggal 15 Juni 2022, amil BSNES menerima bagian dari zakat senilai 3 juta rupiah. Dengan kode 5101, akunnya sendiri yaitu penyaluran zakat untuk amil sebesar 3 juta rupiah di sebelah debit. Untuk kreditnya sendiri yaitu bagian amil dari zakat dengan kode 4301 sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal penyaluran infak atau sedekah dan hibah untuk bagian amil. Yang pertama, penyaluran infak atau sedekah untuk bagian amil. Seperti contoh, tanggal 16 Juni 2022, amil BSNES menerima bagian dari infak atau sedekah senilai 6 juta. Nah, di sini kodenya itu sama dengan yang bagian zakat. Kita tinggal menyesuaikan saja, yaitu penyaluran infak atau sedekah untuk amil dengan kode 5201 sebesar 6 juta di bagian debit, dan bagian amil dari infak atau sedekah dengan kode 4302 senilai 6 juta di bagian kredit. Selanjutnya, penyaluran hibah untuk bagian amil. Penyaluran hibah untuk bagian amil juga sama, kodenya kita tinggal menyesuaikan dan mencermatinya saja. Seperti contoh, pada tanggal 17 Juni 2022, amil BSNES menerima bagian dari hibah senilai 700. Nah, di sini penyaluran hibah untuk amil dengan kode 5301 di sebelah debit 700, dan bagian amil dari hibah dengan kode 4303 di bagian kredit sebesar 700. Berikutnya yaitu penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat lain. Nah, di sini penyaluran juga bisa dilakukan melalui pihak ketiga atau lembaga amil zakat yang lain, di mana jika suatu daerah A belum tersentuh sama sekali oleh BSNES, sedangkan daerah B sering mendapatkan saluran dana dari BSNES, maka daerah B bisa menyalurkan dananya ke daerah A melalui lembaga amil zakat yang ada pada daerah tersebut, karena daerah A dianggap lebih membutuhkan dari daerah B, karena daerah B sudah sering mendapatkan saluran dana dari BSNES. Nah, di sini penyalurannya akan muncul akun piutang. Kenapa munculnya akun piutang? Karena lembaga amil zakat belum mempertanggungjawabkan dana yang sudah disalurkan. Seperti contoh, pada tanggal 18 Juni 2022, BSNES menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat barokah senilai 7 juta untuk disalurkan kepada fakir miskin di daerah kerjanya tersebut. Nah, di sini muncul akun penyaluran piutang zakat sebesar 7 juta di sebelah debit
dan mengurangi kas atau bank sebesar 7 juta di sebelah kredit. Nah, selanjutnya, jika lembaga amil zakat sudah mempertanggungjawabkan zakat yang telah dititipkan, maka jika sudah dipertanggungjawabkan, maka di sini akan muncul akun penyaluran zakat. Nah, seperti contoh, pada tanggal 19 Juni 2022, lembaga amil zakat Barokah ini sudah menyalurkan zakat yang dititipkan oleh Basnas senilai 4 juta. Maka di sini muncul akun penyaluran zakat untuk fakir miskin di sebelah debit sebesar 4 juta dan penyaluran piutang zakat di sebelah kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu penyaluran infak berupa piutang Qardul Hasan. Nah, di sini dengan menggunakan piutang Qardul Hasan atau tidak ada bunga apapun dalam pengembaliannya. Seperti contoh, pada tanggal 20 Juni 2022, Basnas menyalurkan infak atau sedekah senilai 60 juta untuk program pembiayaan modal UMKM dengan akad Qardul Hasan pada 60 penerima. Nah, di sini akan muncul akun piutang Qardul Hasan. Nah, piutang Qardul Hasan sebesar 60 juta di sebelah debit dan kas atau bank sebesar 60 juta di sebelah kredit. Nah, di sini ada kelanjutannya. Jika penerima bisa mengembalikan dana yang sudah disalurkan. Nah, di sini akan muncul akun pengembalian yaitu kas di sebelah debit dan piutang Qardul Hasan di sebelah kredit. Seperti contoh, pada tanggal 20 September 2022, sebanyak 50 penerima modal UMKM dengan akad Qardul Hasan mengembalikan modal kepada Basnas senilai 50 juta, karena yang bisa mengembalikan hanya 50 penerima. Nah, di sini jurnalnya, kas atau bank sebesar 50 juta di sebelah debit dan piutang Qardul Hasan sebesar 50 juta di sebelah kredit. Nah, selanjutnya ini jika mustahik atau penerima dana tadi tidak bisa mengembalikan piutang, maka pengembaliannya dimasukkan pada penyaluran lain untuk mengurangi piutang. Seperti contoh, pada tanggal 23 September 2022, sebanyak 10 menerima modal UMKM dengan akad Qardul Hasan tidak dapat mengembalikan modal kepada Basnas karena modalnya habis senilai 10 juta, karena hanya 10 penerima yang tidak bisa mengembalikan. Jadi di sini untuk akunnya penyaluran dana lain infak atau sedekah sebesar 10 juta di sebelah debit dan piutang Qardul Hasan sebesar 10 juta di sebelah kredit karena untuk mengurangi piutang Qardul Hasan. Selanjutnya, jika sewaktu-waktu mustahik bisa mengembalikan piutang setelah tidak bisa mengembalikan, maka diterima saja menggunakan akun penerimaan sedekah baru seperti mendapatkan infak baru. Jadi tidak menggunakan piutang Qardul Hasan lagi, ini seperti menerima infak baru. Seperti contoh, pada tanggal 1 Oktober 2022, sebanyak 10 penerima modal UMKM dengan akad Qardul Hasan yang sebelumnya tidak bisa mengembalikan modal kepada Basnas, akhirnya dapat mengembalikan modal senilai 10 juta. Maka di sini akunnya kas atau bank sebesar 10 juta di sebelah debit dan penerimaan infak atau sedekah tidak terikat sebesar 10 juta di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu jurnal penggunaan dana amil. Contoh studi kasus penggunaan untuk operasional amil. Lembaga amil zakat sejahtera menerima dana zakat, infak, sedekah atau hibah. Lembaga amil ini mengalokasikan 12,5% untuk dana amil. Nah, yang pertama ada pembayaran gaji pegawai. Di tanggal 2 Juni 2025, lembaga membayar gaji pegawai sebesar 25 juta dari dana amil. Pembayaran gaji ini itu diambilkan dari dana amil, bukan dari dana zakat, infak, sedekah, atau hibah. Maka dari itu, jurnal dari pembayaran gaji ini itu belanja pegawai sebesar 25 juta di debit dan kas atau bank
25 juta di kredit. Yang kedua yaitu pembelian ATK. Di tanggal 4 Juni 2025, lembaga membeli ATK untuk operasional sebesar 4 juta secara tunai dari kas yang bersumber dari dana AMIL. Sesuai dengan Perbasnas nomor 5, pembelian ATK bisa dimasukkan ke dalam administrasi umum atau administrasi lainnya. Maka dari itu, kasus tadi jurnalnya yaitu beban administrasi umum sebesar 4 juta di debit dan kas atau bank sebesar 4 juta di kredit. Yang ketiga yaitu membayar jasa perbaikan aset. Jadi, kalau ada aset operasional atau aset keuangan ini juga menggunakan dana yang AMIL. Nah, di sini pada tanggal 8 Juni 2025, lembaga membayar jasa perbaikan aset kantor senilai 2 juta dari dana AMIL. Maka, jurnalnya biaya jasa pihak ketiga sebesar 2 juta di sebelah debit dan kas atau bank senilai 2 juta di sebelah kredit. Yang keempat adalah pembelian komputer untuk operasional AMIL. Pada tanggal 10 Juni 2025, lembaga membeli komputer untuk operasional AMIL sebesar 10 juta dari dana AMIL. Maka, jurnalnya yaitu aset tetap komputer di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 10 juta. Yang kelima yaitu pembelian kendaraan operasional secara kredit di lembaga keuangan syariah. Di tanggal 12 Juli 2025, membeli kendaraan operasional senilai 50 juta secara kredit di lembaga keuangan syariah dan angsuran bulanannya senilai 10 juta. Jadi, untuk jurnalnya, aset tetap kendaraan di sebelah debit senilai 50 juta dan utang murabahah di sebelah kredit sebesar 50 juta. Tetapi, jika angsuran dibayar setiap bulannya, dicatat utang murabahah di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 10 juta dan seterusnya sampai utangnya lunas. Yang keenam yaitu menyewa gedung kantor. Di tanggal 20 Juli 2025, lembaga amil zakat menyewa gedung kantor untuk operasional selama 2 tahun. Biaya untuk sewa gedung sebesar 120 juta dibayar di awal tahun melalui kas lembaga. Maka, jurnalnya biaya sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 120 juta dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 120 juta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal investasi dana infak. Contoh kasusnya adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Ihsan memiliki dana infak atau sedekah sebesar 75 juta rupiah yang belum segera disalurkan. Dana tersebut kemudian ditempatkan pada deposito mudharabah jangka pendek selama 6 bulan di Bank Syariah Amanah dengan tingkat bagi hasil 8% per tahun. Pada saat dana tersebut diinvestasikan, jurnal yang dicatat adalah akun investasi sebesar 75 juta rupiah berada pada debit dan kas sebesar 75 juta rupiah berada pada kredit. Kemudian, setelah 6 bulan, lembaga menerima bagi hasil sebesar 6 juta rupiah. Maka, jurnalnya adalah kas sebesar 6 juta rupiah berada pada debit dan akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak atau sedekah sebesar 6 juta rupiah berada pada kredit. 6 juta rupiah ini adalah hasil dari 75 juta rupiah dikali 8%. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya menjaga nilai dana infak, tetapi juga memberikan tambahan manfaat berupa bagi hasil yang dapat dimanfaatkan untuk program penyaluran berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian. Di sini akan ada 3 jurnal yang perlu disesuaikan. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka yang berupa beban sewa kantor. Lembaga zakat ini sudah membayar sewa kantor terlebih dahulu yang dicatat sebagai aset atau sewa dibayar di muka.
Pada akhir periode, bagian yang sudah terpakai diakui sebagai beban operasional amil. Nah, dalam biaya operasional ini boleh diambil dari porsi amil sesuai ketentuan syariah. Jurnalnya, beban sewa kantor sebesar 5 juta rupiah diakui sebagai debit. Kreditnya berupa sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berupa pendapatan bagi hasil atau infak atau sedekah. Ada muzaki atau donatur yang sudah berkomitmen memberi dana sebesar 6 juta rupiah, akan tetapi uangnya belum diterima oleh lembaga, maka diakui sebagai piutang atau aset dan juga diakui sebagai pendapatan, hak amil atau zakat atau infak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hak pendapatan JIS sudah ada walaupun kasnya belum masuk. Jurnalnya, piutang bagi hasil atau infak atau sedekah berupa debit sebesar 6 juta rupiah, kreditnya berupa pendapatan bagi hasil atau infak atau sedekah sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian yang terakhir, yaitu jurnal penyusutan aset tetap. Lembaga zakat ini mempunyai aset tetap seperti komputer, kendaraan operasional atau aset hibah yang nilainya turun pada setiap periode karena adanya pemakaian. Ini dicatat sebagai beban penyusutan yang masuk sebagai biaya operasional dan akumulasi penyusutan yang masuk sebagai pengurang nilai aset di dalam neraca. Dalam zakat ini menunjukkan pengelolaan aset wakaf atau hibah atau zakat tetap transparan meski tidak ada arus kas yang keluar. Jurnalnya, beban penyusutan komputer sebesar Rp166.667.000, beban penyusutan kendaraan sebesar Rp833.333.000, beban penyusutan aset hibah sebesar Rp83.333.000. Ini masuk di dalam debit. Kreditnya berupa akumulasi penyusutan komputer sebesar Rp166.667, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp633.333.000, dan akumulasi penyusutan aset hibah sebesar Rp83.333.000. Selanjutnya, kita akan membahas isi dari laporan keuangan Basnas. Apa aja sih yang ada di laporan Basnas? Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Terdapat aset lancar, yang di dalamnya ada kas dan setara kas, piutang, dana titipan, deposito. Lalu ada aset tidak lancar, di dalamnya aset tetap seperti bangunan, kendaraan, peralatan, aset hak guna, aset kelolaan, aset lain-lain. Lalu ada liabilitas jangka pendek, seperti titipan penyaluran, beban akrual, utang pajak, utang lain-lain. Kemudian liabilitas jangka panjang, seperti liabilitas sewa, liabilitas imbalan kerja. Dan yang terakhir, saldo dana atau ekuitas, yang di dalamnya berisi dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Yang kedua yaitu laporan perubahan dana, yang di dalamnya terdapat dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Dana zakat penerimaannya seperti zakat perdagangan, zakat mal, zakat fitrah bagi hasil simpanan. Untuk penyaluran seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dana infak atau sedekah penerimaannya seperti infak atau sedekah terikat, tidak terikat, bagi hasil, penerimaan lain-lain. Untuk penyaluran seperti amil, program terikat atau tidak terikat, alokasi aset kelolaan. Lalu dana amil, penerimaannya yaitu bagian amil dari zakat dan infak, donasi operasional, insentif program, dan penerimaan lain.
Untuk beban seperti belanja pegawai, publikasi, perjalanan dinas, administrasi umum, jasa pihak ketiga, penyusutan, dan operasional mitra. Laporan perubahan aset kelolaan. Akun aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, furnitur. Disajikan dalam bentuk saldo awal, penambahan, pengurangan, penyusutan, dan saldo akhir. Laporan arus kas pada tahun 2023 dan 2022. Arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama yaitu penerimaan, yang terdiri dari penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, dan penerimaan amil sejumlah 919 miliar pada tahun 2023. Tahun 2022 sejumlah 681 miliar. Selanjutnya yaitu penyaluran dan beban yang terdiri dari penyaluran zakat, penyaluran infak atau sedekah, dan beban amil sejumlah 710 miliar pada tahun 2023 dan 676 miliar pada tahun 2022. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sejumlah 209 miliar pada tahun 2023 dan 5 miliar pada tahun 2022. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu yang terdiri dari pengadaan aset tetap kelolaan, dan aset lain-lain sejumlah 1 miliar pada tahun 2023 dan 3 miliar pada tahun 2022. Arus kas dari aktivitas pendanaan tidak ada, lalu kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sejumlah 207 miliar pada tahun 2023 dan 1 miliar pada tahun 2022. Kas dan setara kas awal tahun sejumlah 69 miliar pada tahun 2023 dan 67 miliar pada tahun 2022. Kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2023 sejumlah 277 miliar dan pada tahun 2022 yaitu 69 miliar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi keuangan Basnas pada tahun 2023 jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Yang pertama dari sisi aset atau kekayaan yang totalnya mencapai lebih dari 422 miliar, di mana angka ini naik pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 180 miliar saja. Kenaikan ini karena adanya kas dan tabungan Basnas bertambah besar. Yang kedua, kalau kita lihat dana zakat, penerimaannya pada tahun 2023 mencapai 649 miliar, yang mana angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 546 miliar rupiah. Dana ini sebagian besar sudah disalurkan sekitar 610 miliar, sehingga saldo zakat yang tersisa pada akhir tahun menjadi 170 miliar rupiah. Kemudian pada dana infak dan sedekah, penerimaannya melonjak yang signifikan dari 92 miliar menjadi 231 miliar pada tahun ini. Kemudian saldo disalurkan 113 miliar, maka sisa saldonya menjadi 159 miliar rupiah. Untuk dana amilnya, penerimaan 2023 sebesar 135 miliar, akan tetapi beban operasionalnya juga besar karena ada koreksi dari tahun sebelumnya, yang mana saldo amil masih defisit sekitar 5,2 miliar. Yang terakhir yaitu dari arus kas. Basnas pada tahun 2023 berhasil menutup tahun dengan kas besar 277 miliar rupiah, yang mana angka ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 69 miliar.
Artinya, posisi likuiditas Basnas sangat kuat untuk mendukung program di tahun berikutnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus bab akuntansi zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.